Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Hai, kami dari kelompok 5 ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai materi perpajakan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Halo semuanya, saya Hendrik Semora akan menjawab pertanyaan studi kasus dari PP Inovasi Bersama Pengelolaan Data Guna Kerja NP 480 juta di tahun 2023. Pada 2024, mereka membayar angsuran PPh 25 sebesar NP 8 juta per bulan atau tiap bulan. Saat tutup buku diketahui pajak terutang sesungguhnya NP 110 juta. Soal itu, ikut total angsuran PPh 25 selama 2020. Oke, kita masuk ke penjelasan pertama itu. Total angsuran itu adalah NP sebesar 8 juta dikali 20. Jawabannya dapat dari mana? Yaitu satu tahun kan ada 12 bulan, jadi kita kalikan dengan 8 juta dikali 12 yang menghasilkan 90 juta. Jadi total angsuran PPh 25 selama 2024 yang diperoleh PT Inovasi Bersama yaitu NP 9 juta. Hai semua, saya Transa Alsa. Sekarang kita akan menghitung PPh 29 juta atau lebih banyak. Nah, sebelum kita masuk ke perhitungan PPh 29, saya akan menjelaskan sedikit tentang PPh pasal 29. PPh pasal 29 adalah pajak penghasilan uang biaya yang harus dibayar pada pelaporan SPT tahunan. Dan penjelasan pendidikan kita membagi PPh pasal 29 sebesar 95 juta. Dari studi kasus yang diketahui pajak terutang sesungguhnya adalah 110 juta. Maka kita dapat memperoleh PPh pasal 29 dari 110 juta dikurangi PPh pasal 25 yaitu 95 juta. Jadi 110 juta dikali 95 juta adalah 14 juta. Nah, jadi artinya PT Inovasi Bersama mengelola PPh 29 itu membayar sebesar 14 juta rupiah. Saya Devi. Di sini terdapat kasus bahwa PT Inovasi Bersama memperoleh laba kenaikan biaya itu sebesar 480 juta di tahun 2023. Pada tahun 2024, mereka membayar angsuran PPh 25 sebesar 8 juta per bulannya. Saat tutup buku diketahui pada angsuran sebelumnya itu sebesar 120 juta. Teman-teman, sebelum kita membahas kasus tersebut, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu SPT tahunan. SPT tahunan yang dimana surat pemberitahuan tahunan laporan yang disampaikan oleh wajib pajak baik itu orang pribadi maupun badan usaha yang mengenai penghasilan diterima 1 tahun pajak dan pajak yang berhutang. Dalam batas waktu pelaporannya, untuk laporan badan usaha penyampaiannya itu paling lambat di tanggal 30 April tahun berikutnya dan setelah tahun pajak berakhir. Contohnya di tahun 2024, berarti SPT tahunan yang harus disampaikan itu di tanggal 30 April tahun 2025. Jadi dari contoh perusahaan yang belum dibayar dari PPh 29 itu sebesar 14 juta rupiah dengan perhitungan 2% dikali 2 bulan dikali 14 juta. 2% itu dari sanksi bunga dari badan usaha itu sebesar 2%. 2% itu sama dengan 0,02 dan dimana 2 bulan itu sama dengan 2 dan 14 juta itu sama dengan 14 juta dari PPh 29 tersebut. Dari bunganya 0,2 dikali 2 dikali 14 juta itu sama dengan 560.000. Dari denda administrasi itu sama
1 juta dan bunga pendapatan itu 560.000, yang dimana totalnya itu 1 juta ditambah 560.000, jadi totalnya itu 1.560.000. Baik, selanjutnya kita akan melakukan simulasi pemilihan NPWP tahunan pada penghasilan wajib pajak. Yang pertama, kita mengisi tahun pajaknya dulu sesuai dengan sertifikat yang telah kami lakukan. Tahun pajaknya adalah tahun 2024. Berikutnya kita masuk ke bagian identitas yang terdiri dari NPWP, nama wajib pajak, jenis usaha, nomor telepon, dan periode pembukuan. Selanjutnya kita masuk ke bagian A, yaitu penghasilan kena pajak. Jadi penghasilan neto fiskalnya itu menurut studi kasus yang telah kami paparkan adalah sebesar 480 juta. Kompensasi kerugian fiskalnya 0 dan penghasilan kena pajaknya 480 juta. Selanjutnya masuk ke bagian B, yaitu PPh perusahaan. Di sini kita tidak perlu mencari tarif PPh karena di studi kasus yang telah kami paparkan sudah diketahui jumlah PPh perusahaan sebesar 110 juta rupiah. Selanjutnya kita masuk ke bagian kredit pajak atau PPh pasal 25. Jadi kredit pajak dalam negeri itu sebesar 96 juta rupiah. Kenapa 96 juta rupiah? Karena total angsuran per bulannya ada 8 juta rupiah dikali 12 bulan, jadi hasilnya 96 juta. Maka jumlah PPh pasal 25-nya adalah 96 juta rupiah. Menurut studi, jadi jumlah PPh yang harus dibayar sendiri adalah sebesar 14 juta. Jadi PPh yang harus dibayar sendiri adalah sebesar 14 juta rupiah dan total PPh pasal 25 bulanannya adalah 8 juta rupiah. Karena ini diperoleh dari 96 dibagi 12. Selanjutnya kita masuk ke bagian D, yaitu PPh kurang atau dibayar atas dasar PPh pasal 29. Jadi menurut studi kasus yang telah kami paparkan, wajib pajak badan usaha tersebut mengalami PPh yang kurang bayar sebesar 14 juta rupiah. Dan harus disetor pada tanggal 30 bulan 4 tahun 2024. Selanjutnya kita masuk ke bagian D, yaitu angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan. Jadi penghasilan yang menjadi dasar penghitungan angsurannya adalah sebesar 480 juta rupiah. Dan penghasilan kena pajaknya 400. Selanjutnya kita masuk ke bagian angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan. Jadi penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsurannya adalah sebesar 480 juta rupiah. Dan penghasilan kena pajaknya juga 480 juta rupiah. Lalu PPh terutangnya adalah sebesar 106 juta 500.
Selanjutnya, PPh yang terutama adalah sebesar 105.600. 105.600 ini didapat dari tarif PPh yaitu 22% dikali dengan penghasilan kena pajak 480 juta. Maka hasilnya adalah 105.600. Lalu PPh yang harus dibayar sendiri adalah 105.600. Maka PPh pasal 25-nya adalah sebesar 8.800.000 rupiah. 8.800.000 didapat dari 105.600 dibagi 12. Hasilnya 8.800.000. Baik semuanya, sekian penjelasan dari kelompok kami.